suka perempuan ya, laki-laki. Kalau ada perempuan di kapal itu ya. Kemudian kita lanjut ke video yang satunya. Jadi bahwa kehidupan di laut ini kan kemarin saya sampaikan asal mula penelitian dilakukan di laut itu kan karena adanya scuba ya. Karena adanya alat tersebut sehingga manusia bisa menyelami, mengeksplorasi kehidupan bawah laut. Nah, tetapi untuk scuba sendiri itu punya keterbatasan, jadi tidak bisa sedalam yang ada di laut. Artinya apa? Laut ini kan punya stratifikasi kedalaman. Dia bahkan bisa sampai 2000 meter di bawah laut gitu. Nah, manusia ini punya keterbatasan. Kita kan ketika pakai scuba itu menggunakan oksigen, tabung oksigen ya, untuk bisa tetap bernafas di bawah air. Itu kalau yang dari penyelam-penyelam handal ya, mereka itu paling mentok di kedalaman 30 teman-teman, 30 meter. Itu pun tidak bisa lama karena tekanan di bawah itu sudah semakin kuat sehingga memang harus segera ke atas untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi tidak bisa yang terlalu berlama-lama pada kedalaman tersebut sehingga untuk penelitian itu membutuhkan sesuatu yang aman yang bisa mengamati untuk lebih detail gitu ya. Nah, pada video ini adalah dari Smith Ocean ya, mereka melakukan ekspedisi. We're trying to cast more light and understand better the vertical distribution of the amazing life that we have within the Galapagos Marine Reserve. So one of the challenges within these kinds of expeditions is to try to draw people who have worked in different disciplines so they can complement different parts of the same picture. Soy ecóloga marina, estoy estudiando organismos que crean hábitats. I am an ocean research scientist. I study how Earth's ocean and climate have changed in the past. I'm a marine geologist. My work has to do with understanding how submarine volcanoes work. I make maps of which species communities you can find where in the deep ocean. Jadi dalam satu The ocean hosts a huge amount of life, holds a huge amount of carbon, heat and nutrients. It's a really important part of Earth's system. Vertical reefs use the volcanic foundation of the islands and the seafloor to provide the apartment rooms for the corals to grow in. Las paredes verticales tienen un rol muy importante en ser lugares donde muchas especies prefieren vivir. Trawlers go where the seafloor is flat, but they can't trawl a net up a vertical reef, and so those vertical reefs are often places where species can survive, while in the flat areas they can't. Jadi mereka alatnya itu Estamos viviendo en un mundo que está cambiando muy rápidamente. El cambio climático está cambiando las temperaturas en nuestros mares y esos cambios también se ven en zonas profundas. Si no sabemos quién vive allá abajo, no sabremos cómo protegerlo. And we are custodians of this planet, and we need to be careful with our environment. So that starts by knowing who lives where, and only once we know who lives where, we can take care of them.
este trabajo es importante para que entendamos mejor qué tenemos ahí y qué podríamos estar perdiendo si no hacemos un cambio. When we think about an area, we think about a space, so we protect a large space. What we don't sometimes realize is that under the water we have this amazing topography. So you have valleys and hills and mountains, ravines, crevasses. You have places where continental plates are rubbing against each other. And that creates an entirely new space. So it's a big three-dimensional connected area. I'm amazed that every time we put instruments in the water and we have a chance to be able to go deeper than we've been, we always find something new. The ocean is one of the last remaining frontiers on our planet to properly understand, and it's hugely important that we do that if we're going to be able to protect it for future generations. Tingkah laku suatu hewan itu tidak sewaktu-waktu dia berinteraksi dengan jenis tertentu. Misalnya ketika mengamati reproduksi, mereka kawin gitu kan. Kadang kalau kita nyelam, belum tentu mereka waktu mating, waktu melakukan perkawinan kan. Sehingga dengan alat yang tadi bisa dipantau ya, maupun perkembangan suatu life cycle hewan itu juga bisa teramati dengan alat yang tadi ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kira-kira ini saya belum ke invertebrata atau avertebrata ya. Jadi kalau di avertebrata tentunya yang tidak bertulang belakang, ada spons, ada Cnidaria yang di dalamnya ada ubur-ubur, karang, tunicata, annelida, cacing laut, moluska. Di dalamnya ada siput laut, kerang, cumi-cumi, sotong, gurita, arthropoda, dan echinodermata ya. Teripang, bintang laut, landak laut, bulu babi. Nah, ini yang apakah kita akan membahas semuanya? Tentunya tidak ya. Yang menjadi concern kita dalam materi hari ini itu adalah jenis-jenis yang avertebrata laut dibandingkan dengan yang vertebrata laut. Kenapa? Kira-kira kenapa teman-teman? Kok lebih concern ke avertebrata sih daripada vertebrata? Ada yang mau open discuss? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kan tadi gambaran jenis-jenisnya sudah ada ya. Kenapa kok avertebrata laut yang dieksplorasi untuk sumber bahan farmasi ini? Karena kalau vertebrata tadi sudah jelas ya, manfaat dari ekonomis maupun ekologisnya, bahkan sebagian besarnya untuk ditangkap nelayan gitu kan. Tetapi apakah nelayan juga menangkap ini? Kan enggak ya. Mungkin beberapa karena permintaan mereka menangkap, tetapi secara garis besar yang ditangkap oleh para nelayan ini kan adalah sumber daya yang tangible, yang bisa dilihat potensi secara besar. Misalnya dia sumber protein hewani, gitu kan. Kalau yang kita kaji di sini untuk bahan alam laut itu adalah jenis-jenis yang intangible yang tadi perlu untuk cross check lebih detail, meneliti lebih dalam dari kandungan-kandungan zat aktif dan bioaktivitasnya ya. Zat aktifnya juga kemampuannya, aktivitas biologinya juga kan. Dari yang tercetak tebal ini nanti yang mungkin kita akan bisa pelajari di
bahan laut, bahan farmasi untuk hewan laut ya. Ada spons, kemudian ada karang, tunikata, siput laut, dan juga teripang. Dari 5 gambar yang tertera di sini, kira-kira ada yang nggak dikenali atau nggak kenal semua ya? Spons itu yang mana teman-teman? Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari kiri. Nomor 1 atau nomor 2 apa nomor 3 atau nomor berapa? Spons itu yang mana? 1. Nomor 1. Kalau teripang yang mana? 6. 5. 5. Betul. Kalau siput laut yang mana? Yang mana ya siput laut ya? 4. Iya betul 4. Betul 4 ya. Yang nomor 2 karang, yang nomor 3 adalah tunikata. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ada buku yang telah kami susun ya tentang marine invertebrate ini, tentang avertebrata laut ini dan di Indonesia khususnya. Tetapi memang belum semua jenis atau semua lokasi kita explore ya, baru beberapa lokasi sampling yang kita datangi gitu. Ini bukunya, jadi saya dengan bersama-sama yang lain gitu ya, kami menyusun buku ini full color kalau dicetak bersama dengan kolega-kolega dari Swedia, US, kemudian Jerman gitu ya, untuk menyusun ini teman-teman. Jadi ada spons, Echinodermata, Bryozoa, nudibranch, kemudian Asidian, dan juga karang lunak. Kita coba melihat jenis-jenisnya ya secara scroll down, jadi nggak spesifik. Nanti kalau teman-teman mau berminat mempelajari, silahkan saja dibaca. Kalau pengen baca buku ini, nanti bisa saya berikan soft file-nya. Ini adalah jenis spons ya, kelas Calcarea, bentuknya seperti ini, tipis itu ya, mudah patah itu. Kemudian ada Axinella, jadi bentuknya bervariasi, tidak seperti yang digambar itu saja, bervariasi, berwarna-warni ya. Ciri-cirinya dia punya pori-pori dalam tubuhnya ya teman-teman ya, punya lubang-lubang. Kemudian ini ada Cystospongia, ada Clatria, Echinogalina, dan masih banyak lagi di Indonesia, itu sangat banyak dan bisa jadi ada beberapa yang belum berhasil diidentifikasi. Ini keduanya ini belum saya temukan jenisnya ya. Kemudian Echinodermata itu termasuk bulu babi ya. Nah, ada teripang, hewan yang mirip dengan ular, tetapi bukan ular karena kalau ular reptil ya, ada bintang laut. Kemudian bintang laut pun bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Kemudian ada yang gendut ya, tentakelnya, lengannya, ada yang kurus lengannya. Ada sendolar, ini ada eh, apa itu? Sendolar yang ini ular laut.
Ini kelompok Echinoderm ya, Ophiuradea itu loh. Makanya nama genusnya Ophiu ya. Kemudian bulu babi ini juga bermacam-macam ya. Warnanya juga bermacam-macam. Sendolar ini tadi yang sendolar juga polanya bermacam-macam ya teman-teman. Itu Echinoderm, kemudian Bryozoa ini mungkin terdengar asing bagi sebagian besar karena waktu saya pertama kali baca ini juga Bryozoa tuh yang seperti apa ya gitu kan. Kami waktu penelitian tahun 2021 di Bali itu menemukan beberapa Bryozoa yang lumayan ada 11 kalau nggak salah. Dan ini adalah beberapa contohnya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini sebetulnya adalah zoom in beberapa kali karena sebetulnya ukurannya itu sangat kecil, sekitar 1 cm, 2 sentian ya teman-teman ya. Tetapi bioaktifnya itu sangat baik. Ada bahkan yang sudah sampai menjadi obat itu Bryostatin itu berasal dari bubulan eritina yang gambarnya seperti ini, warna hitam ini. Kadang kita juga nggak menyadari kalau ini hewan ya, sebab ukurannya kecil, kemudian seperti ini. Kalau kalian lihat, ini kan seolah-olah seperti bukan makhluk hidup ya, seperti kotoran yang menempel gitu kan. Termasuk ini juga, nah ini yang putih ini menempel di batu, itu sebetulnya adalah bryozoa ya teman-teman ya. Ini kalau diamati di mikroskop dia punya pola. Itu yang membedakan. Yang berikutnya adalah nudibranch, siput laut tuh. Nudibranch ini juga banyak manfaatnya untuk eh, senyawa aktif ya. Warnanya pun bermacam-macam teman-teman. Ada yang putih, ada yang warna-warni ini ya. Bentuknya juga ada yang bergerigi, tetapi mereka semua punya antena ya. Nih ya berwarna-warni, lucu sekali gitu. Dan ukurannya ini eh, sekitar 2 sampai 5 cm. Jadi nggak terlalu besar dan mudah teramati. Coba ini kalau kalian lihat, oh ini kayak anggur ya, gitu kan? Padahal dia bekicot, siput laut ya. Nah ini juga kan, ini dikira mungkin kayak anemon dia punya rambut-rambut, padahal ini adalah nudibranch. Di warnanya cantik-cantik dan bentuknya beragam ya. Yang berikutnya ada tunicata. Tunicata ini adalah hewan yang dia masuk ke filum chordata. Jadi dia punya ekor atau tulang belakang gitu ya, tulang ekor gitu. Tetapi pada fase larvanya, pada fase sebelum dia menempel seperti ini. Setelah eh, mereka sperma jantan ya, sperma kan punya jantan dan betina ovum itu eh, pembuahan, dia akan eh, berkembang menjadi larva, dia bergerak. Nah, di larva itu dia punya notochord untuk mendeteksi tempat substrat yang bisa dia hinggapi sehingga membentuk eh,
tubuh yang seperti gambar-gambar di bawah ini, ya. Seperti yang kalian lihat, ada yang tumbuh berkoloni, ada yang tumbuh soliter. Kalau dia punya banyak lubang itu dia berkoloni. Kalau dia hanya punya 2 lubang itu soliter. Seperti yang di sini ya, yang ungu ini Polycarpa aurata ini, ungu kuning ini dia soliter, dia punya sifon untuk masuk makanan dan yang di bawahnya itu untuk ekskresinya, untuk mengeluarkan makanannya, mengeluarkan hasil sisa metabolisme. Gitu ya. Jadi ini masih sangat banyak jenis dan warna-warninya. Dan tunicata ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan senyawa bioaktif ya. Kebanyakan di 40% itu dari penelitian review jurnal ya, mendapatkan zat aktif sebagai anti tumor atau anti cancer. Sedangkan sisanya ada yang antibakteri ya, antimikrobial, kemudian anti inflamasi, anti fouling gitu. Untuk octocoral ini adalah karang lunak. Karang lunak juga bervariasi warna-warni gitu ya. Ada genus Sinularia, ada genus Sarcophyton, ada genus Xenia dan lain-lain. Itu sebagai gambaran bagaimana belut listrik. Wah, menarik ya. Belut listrik. Pertanyaannya, belut listrik reptil apa ikan? Ikan. Kenapa berpikir sebagai reptil ya? Kenapa, Mbak? Itu jenis ikan ya. Termasuk kuda laut itu jenis ikan. Oke. Dari yang tadi sudah sempat scroll ya. Mereka semua itu mendiami terumbu karang, teman-teman. Nah, kalau dari gambar di sini, kira-kira ada berapa jenis organisme yang bisa kalian temukan? Bisa dihitung dengan jari nggak? Enggak. Ya, karena saking banyaknya ya, banyak jenisnya ini. Sehingga ekosistem terumbu karang ini sangat berarti ya. Kalau dia rusak karena dia sensitif terhadap gangguan kondisi lingkungan, maka akan bisa dibayangkan berapa banyak jenis-jenis yang dia ikut mati juga gitu. Sebelum kita ke karang, kita eh, ke marine sponge, ke sponge dulu ya. Jadi tadi yang gambar pertama tadi kan spons tuh ya. Spons itu adalah hewan yang tua, hewan tertua, hewan paling tua karena sejak 500 sampai 630 juta tahun lalu dia sudah ada ya. Dan sampai tahun 2020 sudah ada sekitar 9.000 spesies, 9.357 spesies yang dilaporkan baik itu marine maupun non-marine porifera atau spons ya. Jadi spons itu masuk di filum porifera. Kemudian database-nya kalian bisa lihat di marinespecies.org. Spons ini filter feeder, artinya dia makan eh, menyerap dari air ya yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia bentik, tidak kemana-mana, tidak
sesil, dia menetap gitu, tidak punya alat gerak yang memungkinkan dia untuk berpindah, tetapi dia punya fase hidup larva, fase setelah bertelur ya, setelah bukan bertelur karena dia punya sperma dan ovum yang kemudian terjadi pembuahan secara eksternal, baru setelah terbentuk embrio atau zigot itu dia akan berkembang menjadi larva. Ya, larva tadi akan menempel pada substrat, kemudian dia akan tumbuh menjadi individu baru, itulah spons. Dan spons ini kenapa dia ada dan kemudian survive sampai saat ini, sebab perannya itu sangat penting, vital di laut, karena dia memerankan eh, bermain peran, bukan bermain peran ya, berperan penting dalam siklus nutrien di laut. Ini sudah semakin sore semakin nggak jelas ngomong. Oke, dari kelas yang ada di Porifera ini, satu kelas yang dominan, artinya banyak jenis gitu ya, di kelas ini itu ada di Demospongiae. Demospongiae ini 83%-nya masuk ke kelas ini, sedangkan kelas yang lain itu jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Peneliti juga telah melaporkan bahwa yang di freshwater itu juga ditemukan spons, tetapi memang sudah banyak yang punah ya, maksudnya karena kondisi perairan yang semakin memburuk ya kualitas airnya, sehingga spons ini hanya ditemukan pada perairan yang baik ya, yang mampu untuk dia bisa bertahan hidup. Karena dengan terpolusi maka jenisnya akan hilang. Maka memang perlunya kita menjaga lingkungan itu adalah untuk mempertahankan eksistensi dari organisme yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai nanti bahkan sebelum dilaporkan itu sudah hilang kan, sayangnya. Belum diteliti udah gak ketemu wujudnya. Ini adalah karakteristik dari spons. Jadi dia punya pori-pori ya, porosi di dalam seluruh tubuhnya. Kemudian dia punya oskulum bagian mulutnya. Spongosel ini rongganya, epidermis di bagian terluar. Dia punya sel yang namanya koanosit dan amebosit, diperjelas oleh gambar sebelah kanan. Ada koanosit yang bagian ungu, yang amebosit yang biru. Jadi proses makannya, kalau kita kan dikunyah ya, kalau dia dengan fagositosis dari partikel makanan, karena tadi air diserap kan, nah yang mengandung eh, plankton-plankton itu yang kemudian dia makan. Kalau di SpongeBob, planktonnya nggak dimakan SpongeBob ya, tapi mereka bermusuhan. Ini filter feeder tadi jelas. Kemudian, oh ya, spikula. Ini adalah spikula penyusun dari tubuh si spons ya. Jadi antara jenis satu dengan jenis yang lain itu yang kemudian dia terbagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Adapun penyusun dari spikula tersebut adalah kalsium karbonat, CaCO3, kemudian silikon dioksida atau juga spongin, disusun oleh protein dan kolagen. Kita akan lihat di sini bahwa perbedaan kelas di spons itu didasarkan dari komponen penyusun spikulanya. Untuk kalkarea yang ada di sebelah kanan atas sendiri itu ya,
itu adalah spons yang memiliki spikula kapur. Sedangkan hexactinilida ini spikulanya dari silika dioksida tadi ya. Berkapur itu yang kalsium karbonat. Kemudian demospongia ini dia bersilika dan juga spongin, kombinasi. Ini demospongia yang paling banyak jenisnya ya. Kemudian homoskleromorpha ini kombinasi juga antara silika dan spongin. Jadi ini hanya beberapa jenis dari spons ya. Kalau ditayangkan 9.000-nya kan nggak mungkin habis dalam waktu 100 menit gitu. Jadi bentuk spons itu seperti yang tertera pada layar. Kalau kemarin identifikasi Seagrass, teman-teman bisa mencetak ya 12 jenis tadi di print, kemudian disandingkan dengan organisme yang kita temukan di laut. Untuk spons kita tidak bisa, teman-teman. Jadi harus melakukan foto dulu, di foto di underwater ya. Ketika di dalam air itu dia difoto, kemudian baru kita cocokkan dengan buku referensi untuk spons, apakah punya kita itu muncul di sana atau tidak. Karena sangat banyak bentuk warna-warninya sehingga kadang-kadang mungkin kayak mirip tapi bukan itu gitu. Sehingga kalau sudah melihat gambar ternyata nggak ada yang betul-betul persis, maka teman-teman harus mengidentifikasi penyusunnya, yaitu spikula. Ya, spikula ini gambarnya ada di bawahnya, termasuk di atas ini penelitian yang kami lakukan ya, saya dan tim. Bagian kiri sendiri atas itu adalah sponsnya. Kemudian di nomor 2 itu adalah potongan jaringan dari spons tersebut yang menggunakan SEM ya, pengamatannya menggunakan scanning electron microscope. Yang nomor 2 ini bagian ektosomnya, bagian luarnya, yang di dalam itu bagian koanosomnya. Kalau kita lihat strukturnya di sini lebih rapat ya untuk di ektosom, sedangkan untuk koanosom ini kan agak lebih bolong-bolong gitu kan. Ini bagian dalam. Jadi di jaringan inilah yang tersusun dari beberapa jenis spikul yang kalian lihat di gambar sebelahnya. Kalau di atas ini kita menggunakan mikroskop cahaya, teman-teman. Sedangkan gambar yang di bawah spikulanya ini diamati dengan SEM. Bisa terlihat ya perbedaannya antara menggunakan mikroskop cahaya itu memang terlihat tetapi tidak sedetail yang kita bisa temukan dari hasil SEM. Ukurannya sendiri menggunakan perbesaran ya, mohon maaf ya terjeda ya. Saking seringnya ngomong jadi batuk-batuk. Yang di gambar nomor atas ini ABC itu kan dia diamati dengan mikroskop cahaya ya. Perbesarannya 400 ini lebih rendah dibandingkan dengan ketika kita mengamati bakteri karena ukurannya lebih besar dibandingkan dengan mikroorganisme ya. Nah, ukurannya sekitar 100 sampai 200 mikron. Cara untuk mendapatkannya bagaimana, Bu? Kalau kita sudah punya jaringan yang seperti ini, kan nggak mungkin dipakein pinset diambil satu-satu gitu kan. Nah, caranya adalah dengan kita merendam
jaringan atau potongan spons tadi ke larutan natrium hiperklorid atau apa? Bleach atau Baiklin ya, pemutih ya tuh loh, bleach. Kita rendam di situ, kemudian kita ambil setelah 5 menit ya, kita diamkan, kita ambil larutannya dengan pipet tetes, diletakkan ke objek gelas, lalu diamati dengan mikroskop perbesaran terkecil hingga terbesar ya. Dilihat apakah bisa teramati spikula-spikulanya. Kalau memang belum dapat atau mungkin terlalu banyak, itu bisa kita encerkan lagi ya. Tapi jangan puas untuk hanya satu jenis spikul karena penyusun dari spons itu lebih dari satu jenis spikula. Seperti yang tertayang pada gambar paling bawah kanan, ini adalah A sampai L 12 spikula ini penyusun untuk satu jenis spons gitu ya. Yang berikutnya kita ke karang. Jadi di karang, tadi kan terumbu karang ya. Kenapa kemudian kita perlu mempelajarinya? Karena ya tanpa terumbu, hewan-hewan yang lain tadi belum tentu juga ada di sana, gitu kan. Terumbu itu dibentuk bagaimana caranya? Eh, ini adalah pertumbuhan karangnya ya. Jadi si siapa? Si karang tadi kalau dia bereproduksi secara seksual, dia akan memijah pada bulan purnama. Ya. Setelah membentuk larva, dia akan mencari substrat yang tepat, yang keras, supaya dia bisa tumbuh. Setelah tumbuh, maka dia akan membentuk skeleton. Skeleton itu adalah merupakan kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat yang dibentuk oleh polip karang. Kalsium karbonat tadi yang kemudian itu menjadi keras. Memang kalsium karbonat kan keras ya. Yang akan membentuk sistem terumbu tadi. Di setiap jenis karang itu berbeda-beda untuk pembentukan skeletonnya. Untuk masif karang yang bulat seperti ini itu membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa besar, besar, dan besar terumbunya ya. Sedangkan untuk branching coral ini membutuhkan waktu yang lebih singkat. Artinya kalau di massive itu setahun cuma dapat 2,5 cm, kalau di branching dia bisa 10 kali lipatnya. 20 cm itu udah bisa kelihatan gitu kan. Dibandingkan dengan yang hanya 2,5 cm gitu. Sehingga kalau kita lihat di transplantasi restorasi karang itu yang paling banyak dikembangkan adalah yang branching coral karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang jenis lain. Ini klasifikasi karang, jadi yang kita pelajari di sini dia masuk kelompok Cnidaria bersama ubur-ubur yang punya sengatan itu ya. Kemudian subkelas yang kita bahas adalah yang Hexacoralia dan Octocoralia. Hexacoralia adalah Scleractinia yang kita bahas, sedangkan untuk subkelas Octocoralia adalah kelompok soft coral. Jadi yang Hexacoralia ini termasuk Actiniaria ini sebenarnya anemon laut ya, tetapi kita fokusnya ke Scleractinianya saja. Ordo Scleractinia atau karang keras atau kalsium yang mampu membentuk kalsium karbonat. Karena kalau soft coral dia tidak punya kemampuan untuk membentuk kalsium karbonat. Jadi maka dari itu dinamakan soft coral atau karang lunak.
Itu hanya istilah karena teman-teman tidak bisa menemukan soft coral itu dalam sistem klasifikasinya ya. Jadi yang dikenal soft coral itu sebetulnya adalah Alcyon Alcyonaceae dengan Gorgonacea. Ini adalah anatomi karang untuk Scleractinia ya teman-teman ya. Kalau Octo tadi 8 tentakel, kalau Hexa tadi 10 tentakel. 12 atau 10? 10 ya? 10 kan deka ya. Gitu. Jadi perbedaannya itu pada eh, jumlah tentakelnya. Kalau kalian di sini lihat, oh heksa itu kali 6 dan kelipatannya. Jadi makanya ada yang punya polip 12. Ada yang punya tentakel 12 ya. Jadi ini tentakelnya itu kecil seperti ini. Dia punya kemampuan menyengat kalau mempertahankan diri ya. Dan racunnya disebut nematosis. Yang dimaksud hewan karang itu sebetulnya seperti ini teman-teman. Satu polip seperti ini. Jadi satu individunya disebut polip. Sedangkan ketika dia bergerombol atau berkoloni, dia akan membentuk terumbu tadi ya. Nah, tapi untuk satu organismenya ini adalah polip namanya. Dia punya epidermis, gastrodermis, mesoglea, gastrovaskular, septa, dan seterusnya. Di sini mesoglea ini tempat jaringan si zoosantel itu tumbuh. Jadi karang itu bersimbiosis dengan zoosantel untuk dia bisa mendapatkan nutrisi dari hasil fotosintesis si zoosantel. Nah, tadi polip ini punya, kalau sudah settle ya, dia akan membentuk karbonat, kalsium karbonat yang disebut dengan koralit. Koralit dari setiap jenis karang itu akan berbeda-beda dan perbedaan itulah yang kemudian juga akan menentukan bentuk dan dari si terumbu karang ya. Kalau kita tadi melihat di spons penyusunnya adalah dan pembedanya adalah di spikula, kalau di koral itu koralit ya, hard koral ya, skleractinia. Nanti berbeda lagi dengan soft koral atau kelompok Alcyonaceae. Jadi ini polip itu adalah jaringan live tissue, jaringan yang hidup ya. Dia akan membentuk formasi kalsium karbonat ini. Nah, ada ya koralit yang dia punya dinding, ada yang sharing dinding, ada yang tanpa dinding. Ini adalah tipe koralitnya dan setiap jenisnya akan berbeda. Ada plokoid, ada tamnasteroid, ini yang tanpa penyekat ya, tanpa dinding. Ada juga yang soliter. Jadi satu jenis yang soliter, satu kelompok ya. Karena kalau satu jenis nanti asumsinya hanya satu spesies, padahal ada banyak spesies juga. Tapi satu kelompok ini, fungoid ini dia menggerombol berkoloni seperti jenis hard coral yang lain. Jadi ini bentuk tipe koralitnya ya, ada serioid dan seterusnya, membroid. Untuk masif karang tadi ya, dilihat dari pertumbuhannya, ini ukuran yang seperti ini ternyata bisa dideteksi dari growth range-nya, umurnya teman-teman. Jadi umurnya ditentukan oleh garis ini ya, garis pertumbuhan.
Caranya bagaimana untuk menentukan itu? Jadi ada alat untuk mengebor ya, setelah di drill bagian yang tergali tadi akan dilihat di bawah sinar X, bisa juga CT scan gitu untuk melihat ada berapa celahnya ya, berapa garisnya. Dari penelitiannya Pacet et al. Ini, si porites yang merupakan masif karang ini ya, dia berumur 178 tahun, teman-teman. Jadi bisa sangat lama ya. Semakin lama itu yang semakin menarik untuk diteliti karena oh dia eksistensinya bisa selama itu kan punya mekanisme khusus ya untuk bertahan hidup. Ini ada branching, jadi ini adalah bentuk pertumbuhannya. Karena ketika kita berada di terumbu karang itu kan macam-macam tuh. Nah, macam-macamnya ya ini. Ada yang bentuknya bercabang, ada yang dia masif, ada yang berbentuk seperti daun foliaceus, kemudian ada yang berbentuk seperti tabung kolumnar, ada yang free living atau soliter, ada yang seperti meja yaitu laminar, ada yang merayap encrusting ya. Ini adalah wujud aslinya. Kalau tadi hanya ilustrasi, ini adalah jenisnya. Yang branching koral ada acropora. Tidak semua acropora dia branching ya. Nanti kita akan melihat acropora yang bentuk pertumbuhannya lain. Ada Dendrogira cylindrus, ini kolumnar atau tabung. Ada masif karang, ini jenis Platygira daedalea ya, lobate. Kemudian ada Foliaceus, ini turbinaria. Ada Montipora untuk encrusting. Kemudian ada yang berbentuk meja. Ini Acropora juga, tetapi Acropora hyacinthus ya. Ini yang soliter sendiri, tidak berkoloni, warnanya cantik-cantik kan. Nah, nanti kalau kalian tertarik ini bisa dilihat ya, simbionnya ini yang menghasilkan warnanya dari karangnya sendiri atau dari zoosantelnya gitu kan, dari dinoflagellatanya. Nanti eh, kalau tertarik bisa penelitian seperti ini ya. Warna-warni yang cantik ini kan sangat menyegarkan mata gitu ya. Kalau tadi sclerathinia, sekarang kita beralih ke soft coral, Octocoralia. Dari kelompok Gorgonian, ini adalah penelitian mahasiswa S2 saya ya. Jadi untuk menentukan jenis dari Gorgonia ini, kita perlu foto di laut tentunya. Foto yang bawah laut itu kita harus wajib hukumnya punya. Karena kalau kalian lihat di sini, ketika berada di lab, di darat, bentuknya sudah berubah teman-teman ya. Yang warnanya merah kok jadi hitam kayak ini kan. Ini kalau kita hanya punya gambar yang di atas petri ini, di gambar yang di darat, kita akan kesulitan untuk menentukan dia jenis apa. Sebab di referensi itu mereka selalu menampilkan gambar underwaternya. Sehingga teman-teman kalau penelitian tentang hewan-hewan ini, maka wajib hukumnya punya foto bawah lautnya ya. Kemudian penyusunnya ini adalah sklerit ya. Kalau tadi spicula, kemudian koralit, dan untuk soft coral ini dinamakan sklerit. Sklerit penyusun dari batang, ini kayak batang kan. Batang si hewan ini, Menela ini, itu
terdiri dari bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk polip, ada yang calic and surface, kemudian ada yang surface, ada yang juga subsurface ya. Jadi satu jenis juga terdiri bisa beragam sklerit gitu. Kalau sklerit ini ukurannya lebih besar daripada spikula. Ini dengan perbesaran 100 pun kita sudah bisa mengamati bentuk skleritnya. Kalau yang ini dengan cahaya ya, mikroskop cahaya yang sebelah kanan bawah ini dengan SEM teman-teman. Lebih jelas, tapi kalau warna ini tergantung settingan SEM-nya ya. Peneliti lain itu juga telah melaporkan bahwa Menela ini punya struktur yang disebut Meneloide E. Jenis contoh yang lain dari soft coral ini ada Siponogorgia. Ini kalau saya telusuri itu senyawanya belum ketemu, belum ada yang melaporkan. Jadi ini kesempatan ya kalau mau ditelusuri lebih lanjut nih, mungkin mahasiswa S2 saya pengen lanjut ke S3 itu bisa dikaji lebih dalam ya, karena yang dilaporkan saat ini baru sebatas di preliminary study aja sebagai antibakteri ya. Kalau Putri et al. Itu diujikan kepada bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus cereus. Kalau mahasiswa saya ini ke beberapa MDR, tapi memang untuk jenis ini hanya aktif di multidrug resistant patogen jenis Acinetobacter baumannii dan Bacillus subtilis. What you're looking at here is a shot of how this tank looked as of about a month ago. I've done a couple of these time-lapse videos and they've all been well received, but I now have the ability to narrate over the video and explain a little bit of what you're seeing. So I thought I'd give that a try. This video is split up into a few parts. First, I'll show you 7 months of growth in 30 seconds. Then I'll play the video again, but pause in the middle to explain what caused all of the corals to take a sudden downturn and then obnoxiously slow recovery right in the middle. And then I'll flip back. Apakah kalian tidur siang, tertidur? Enggak, Bu. Gambar yang tadi kelihatan, kedengeran suaranya nggak sih? Kedengeran ya? Jadi sekarang tadi itu untuk melihat apa namanya pertumbuhannya yang memang membutuhkan waktu. Kalau dengar suara berarti bisa dilanjutkan. New sunscreen the week before this happened, and sure enough, it had a chemical that was. And then I'll flip back and forth between a couple photos that are spaced a decent interval apart, so you can see the growth even more clearly. The camera that captured the images for the time-lapse video is mounted to the left side of the tank. It's physically bolted to the canopy and takes photos a few times per day. It's important, of course, that it stays perfectly still. And now, on to 7 months of growth in 30 seconds. Jadi ini pertumbuhannya kan dipercepat tadi. Ada jenis laporan. Ada yang foliaceae. Here that is again with the explanation of what happened in the middle. Yang bagian ini tumbuh nggak? Bukan aja. As you can see, everything was going great until right about this point. Suddenly my polyps were closed, my acan looks like death, leathers were shedding every other day, and diatoms were rampant.
Curiously, the SPS didn't seem to mind much, but my elk usage did take a serious hit, so I'm assuming that the growth was affected. I searched for a cause for about a week, with no avail, and then suddenly, out of the blue, I read an article about sunscreen and how toxic certain sunscreens are to coral. I had just bought a new sunscreen the week before this happened, and sure enough, it had a chemical that was so deadly that 1 drop per billion gallons of seawater was reported as being toxic. I checked my old sunscreen, and it happened to be the Safe Zinc kind. Not that I knew it at the time I bought it, it's just that's the way it happened to work out. I started doing daily water changes. I ran things like carbon, GFO, just in case, you never know. And slowly but surely the tank came back around. Jadi karena zat kimia sunscreen itu berbahaya bagi pertumbuhan Now that you've seen the video, I'd like to show you this. These are 2 photos that are taken 6 months apart. Here we have January and July. Once again, January and July. And there are a couple of corals here I'd like to point out. Check out the 2 Pavona up top here that I have highlighted. Back in January, they were tiny, but now here in July, they've grown quite a bit. Another couple corals that grew well are these Monis. You can see the Digi up top there. The cap you don't even see in the January photo, and this Digi down on the bottom right is just an incrustation in January. But here in July, you can see they've grown quite a lot. And the polyps and toadstool over here are no slouch either. These are some softies that have done quite well for me. Check out the polyps. They even have a Kenya tree in the middle now. 6 bulan ya. Sehingga memang kalau karang ini sudah In conclusion, I thought I'd share a couple of full tank shots from the time period of the time lapse. This one here is about January, this one's around March-ish, and this last one is in the middle of June. At the beginning of this time lapse, the tank had just transitioned from an SPS-dominated reef to more of a mixed reef. I did this partly for more movement and variety in corals, but also to make the tank less sensitive and cut down on all the equipment and noise that comes along with a SPS-dominated reef. Partly just for fun, but also so as not to confuse somebody. Untuk yang lain yang belum tersampaikan hari ini akan saya sampaikan minggu depan ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Jadi menarik ya, yang di laut ini sangat beraneka ragam dan di setiap jenisnya itu juga bervariasi. Itu semua bisa kita manfaatkan untuk sumber farmasi. Gimana? Ada yang didiskusikan? Atau kurius tentang sesuatu seperti belut listrik tadi? Masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau minggu depan kita masih ada kelas 4 kali. Ini pertemuan ketiga kan? 4 kali. Nanti minggu depan saya bahas tentang alga ya. Baru setelahnya mikroorganisme. Kemudian koleksi dan kuis ya. Pertemuan ke-7. Cukup untuk hari ini? Belum ada yang bertanya? Atau saya tanya nih, kalau ditanya nggak ada yang tanya, saya tanya. Nah ini Mbak Anin ya, sesama Anin. Kalau misalnya mau buat penelitian farmasi tentang kandungannya, berarti sampelnya gimana, Bu? Ngambil sampelnya di laut ya.
Jadi bisa kalau nanti teman-teman tertarik, itu bisa eh, ke mana tadi? Paling dekat kita kan ke Jepara ya. Ke Jepara, kemudian eh, kalau misalnya kalian ragu-ragu ya untuk terjun langsung, bisa saja kalian minta tolong sama nelayannya di sana atau eh, kalian tunjukkan gambarnya kalau Pak, karena kan spot di Pulau Panjang itu paling dekat ya. Itu ada yang spot khusus Sigres Lamun, ada yang bagian karang itu. Meskipun karangnya itu tidak tidak sewarna-warni yang ada di Timun Jawa gitu. Sehingga sampelnya bisa diperoleh dari tadi ya. Kalau memang nggak bisa ngambil sendiri, nggak bisa snorkeling, ragu-ragu, serahkan pada ahlinya, bisa ke eh, diver yang ada di sana. Karena kalau nelayan kan mereka tangkapnya dari atas ya, belum tentu bisa berenang. Cuman kalau masyarakat pesisir itu sebagian besar mereka pandai berenang. Untuk kedalaman tertentu bahkan nggak pakai alat sama sekali, gitu. Tapi kalau mau join riset misalnya ya, Bulia itu kayaknya lagi open project nanti tahun ini untuk ke arah laut ya. Nanti bisa kolaborasi dengan kami, nanti teman-teman yang di sini yang akan mengambil sampelnya. Gitu. Gitu ya. Kira-kira terjawab apa masih belum puas ya? Oh, baik, terima kasih. Ada yang lain yang mau tanya atau penasaran tentang sesuatu, mumpung ini hewan laut ya? Belum ada lagi. Ada yang open mic, silahkan. Gak jadi ya? Belum ada, Bu. Ya udah, kalau memang belum ada, kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini ya. Jangan lupa untuk absen. Presensinya masih dengan link yang sama. Teman-teman masih simpen nggak ya? Coba ya, kalau nggak saya share ulang di Zoom chat ya. Kalian, nah ini silahkan di klik untuk eh, kita record pertemuan hari ini. Oke. Boleh ditutup atau kalian masih mau di sini? Boleh nggak, ini kesepakatan kelas loh. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Boleh, Ya, Bu. jadi untuk hari ini sekian dulu ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman dan juga partisipasinya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga wawasan baru untuk teman-teman ya, dan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan supaya banjir segera surut dan tetap sehat untuk bisa menjalani rutinitas dengan nyaman sehari-harinya ya. Sampai jumpa minggu depan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya pamit ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu.